Selamat siang teman-teman dan Ibu Agnes sekalian. Sekarang kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi matematika transformasi geometri. Subtemanya itu komposisi refleksi. Kita akan belajar mengenai ilmu yang paling menyenangkan di dunia, yaitu matematika. Yang pertama, seperti yang kita tahu, refleksi atau pencerminan merupakan suatu transformasi yang membedakan titik bidang lewat sifat bayangan suatu cermin. Ini komposisi refleksi merupakan transformasi yang dilakukan lebih dari satu kali atau bisa kita sebut sebagai gabungan transformasi. Misalkan suatu titik A dilakukan transformasi yang pertama, yaitu refleksi menghasilkan bayangan A aksen. Setelah itu dilanjutkan lagi hasilnya dengan transformasi kedua, yaitu refleksi lagi menghasilkan bayangan A double aksen. Jadi ingat ya, komposisi refleksi berarti satu titik yang direfleksikan lebih dari satu kali. Biasanya sih refleksikan 2 kali, dan komposisi refleksi itu sangat identik dengan kata dilanjutkan. Jadi kalau dalam soalnya tidak ada kata dilanjutkan, maka sudah bisa dikatakan itu bukan komposisi refleksi. Nah, kalau misalnya diketahui refleksi mirror 1 dilanjutkan dengan refleksi mirror 2, maka komposisi tersebut dapat dituliskan sebagai mirror 2 nokta mirror 1. Nokta itu kata lainnya dilanjutkan ya teman-teman. Mirror 2 nokta mirror 1. Terus kalau ada mungkin teman-teman bertanya, mirror 1 nokta mirror 2 itu bisa tidak? Itu tidak bisa ya teman-teman, karena nanti hasilnya bakalan berbeda. Komposisi dua refleksi terhadap dua sumbu sejajar dengan sumbu X. Misalnya mirror 1 pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, mirror 2 pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Di sini ada X double aksen sama dengan X, Y double aksen sama dengan K tambah buka kurung K minus buka kurung 2H min Y tutup kurung. Ini rumus dari sananya memang. Terus kenapa bisa X di sini? Karena ini sama rata, sama besar. Nah, di sini K tambah K min 2H tambah Y. Kenapa bisa K tambah K? Karena diturunkan dari sini. Terus ini min kali 2H itu min 2H. Min sama dengan plus, jadi K min 2H tambah Y plus Y. Terus 2K min 2H tambah Y. Ini 2K didapat dari K tambah K, jadi 2K. Min 2H tambah Y nya diturunkan dari sini. 2 sama dengan K min H tutup kurung plus Y. Terus A X, Y mirror 2 nokta mirror 1 ada beraksen X, 2 K min H tambah Y. Tentukan bayangan A 4,1 karena pencerminan terhadap garis Y sama dengan 3, mirror 1H sama dengan 3, dan dilanjutkan pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan 5, mirror 2K sama dengan 5. Jadi cara kerjanya tuh penyelesaiannya A buka kurung X, Y mirror 2 nokta mirror 1 ada beraksen X, 2 K min H tambah Y. Ini didapat dari sini rumusnya. Terus A 4,1 dari soalnya. Terus A double aksen 4, buka kurung 5 bin 3 tambah 1 dari sini 4-nya. Terus 2-nya dari sini, 5-nya tuh dari K sama dengan 5 min 3. 3-nya dapat dari H dari sini. Terus tambah 1, 1-nya tuh dari sini. Nah, ada beraksen sama dengan 4,2.2 tambah 1. 2.2 itu sama dengan kali. Jadi 4, 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5, 4,5. Saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Enji tadi. Saya akan melanjutkan penjelasan yaitu sejajar dengan sumbu Y. Misalnya MX1 sama dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan H, MX2 sama dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Dan kita bisa lihat di sini juga dia menghadap ke atas, yaitu menghadap ke sumbu Y.
dan ini juga dia menghadap ke sumbu X. X aksen 2 sama dengan dalam kurung K tambah dalam kurung K kurang dalam kurung 2H dikurang X balas kurung sama dengan K tambah K kurang 2H tambah X sama dengan, kita bisa lihat di sini ada double K, kita gabung menjadi 2K sama dengan 2H ditambah X sama dengan 2 dalam kurung K kurang H balas kurung tambah X. Kita gabung 2K kurang 2H, itulah menjadi 2K kurang H. Setelah kita mendapatkan rumusnya, kita sudah bisa mengerjakan soal yang di bawah sini, yaitu tentukan bayangan titik A yaitu 2,1 karena pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Kemudian dilanjutkan atau nokta pada pencerminan terhadap garis X sama dengan 6. Kita gunakan rumus yang sudah ada. Yang ini A double aksen dalam kurung 2 dalam kurung K kurang H balas kurung tambah X, Y balas kurung. Di bawahnya A double aksen dalam kurung 2 dalam kurung 6 kurang 3 balas kurung tambah 2,1. 6 nya ini adalah K yang di sini dan angka 3 nya itu H dan 2 sama 1 nya itu dari X sama Y. Kemudian A double aksen dalam kurung 2 dikali 3 tambah 2,1 balas kurung sama dengan A double aksen dalam kurung 8 2 dikali 3 6 lalu ditambah 2 sama dengan 8 jadi 8,1. Mengapa bisa 8,1? Satunya ini dari Y. Sekarang saya akan melanjutkan dari pembahasan teman saya yaitu Angie sejajar sumbu X dan Sean sejajar dengan sumbu Y. Saya akan menjelaskan mengenai komposisi dua garis saling tegak lurus. Kan tadi teman saya Angie hanya menjelaskan untuk sumbu X saja. Bagian sumbu X itu hanya mencari nilai Y-nya saja toh ini karena X-nya sudah ada. Sedangkan teman saya Sean hanya menjelaskan dengan sumbu Y. Pada sumbu Y ini itu yang cuma dicari itu yang dicarinya itu cuma titik X-nya saja. Nah, kalau saya sini sekarang saya akan menjelaskan bagian X dan Y-nya sekaligus. Kita akan mencari kedua titik sekaligus, X dan Y. Misalnya, titik A X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sini. Kenapa saya bilang dicerminkan dengan X sama Y? Karena begini, dua kali pencerminan tegak lurus. Pertama kita cerminkan terhadap sumbu Y, menurun ke bawah toh? Nah, menurun. Terus kita lagi cerminkan, namanya komposisi refleksi, itu harus setidaknya dua kali pencerminan atau lebih. Jadi kita harus melanjutkannya, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Jadi sekaligus ada mi sumbu X, ada juga sumbu Y dicerminkan. Jadi dua kali langsung. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Ini rumusnya yang kita akan pakai. Ini rumus umumnya. Kalau mau mengerjakan komposisi dua garis saling tegak lurus, kita harus menggunakan rumus ini. Jangan pakai yang lain. Karena kalau pakai yang lain, nanti itu akan mendapatkan jawaban yang salah. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan bayangan titik 3,4 oleh refleksi garis X sama dengan 5. Dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan min 4.
Nah, di sini kan seperti yang tadi saya jelaskan pertama, ini begini kita cari A dalam kurung X, Y, dilanjutkan mirror Y sama dengan K, nokta mirror X sama dengan H. Nah, di sini kita cari. Kita ikuti saja contoh soalnya. XY 3,4 toh. Terus MY min 4. Di mana min 4-nya ini? Di sini. Ini Y sama dengan MY. Di sini kita kasih turunnya nilainya. Terus juga MX ini kita kasih turun. Mirror toh sini, oke? Terus ini contoh, ini rumus umum yang tadi saya bilang di sini, yang di atas toh. Nah, di sini kita kerja seperti biasa saja karena sudah aman nih rumusnya. Kita tinggal kerja mengikuti soalnya, yaitu kita kasih masuk, kasih turun 2. Hanya dari mana? Hanya 5. Ini sebenarnya H sama X itu hampir sama Ji, cuma kata lainnya Ji, mereka sama Ji nih, H sama X. Jadi kita kasih turun nilai X-nya di sini 5 toh. Terus kurang 3. X-nya dari mana? X dari sini. X toh tambah X. Terus X ini dikasih masuk lagi ke sini. Nilai X yang dalam kurung sama yang di luar kurung ini sama Ji, karena hanya satu nilai X yang ditampilkan. Terus koma 2 dalam kurung min 4. Min 4-nya dapat dari mana? Kembali lagi, dapatnya dari Y sini. Kata lainnya Y itu sama dengan K, nah jadi K sama Y itu sama Ji. Terus turun di sini min 4 toh, kurang 4. 4-nya dari mana? Dari sini. Dari nilai Y sini lah. Terus tambah 4. Sama seperti X tadi. Nilai Y yang dalam kurung dan di luar kurung itu sama Ji. Karena hanya satu yang dipaparkan di soal. Nah, kita lanjut ke pengerjaannya. Kita kerjain dalam kurung. 5 kurang 3, 2. Tambah 3 kasih turun, oke? Koma 2 kasih turun, min 4 kurang min 4 sama dengan min 8 kasih dalam kurung. Tambah kasih turun lagi 4. Oke. 2 kali 2 4. Tambah 3. 2 kali min 8 min 16. Tambah 4. Terus 4 tambah 3 7. Koma min 16 tambah 4. Jawabannya min 12. Mungkin ini hasil akhirnya bisa diperlihatkan. Ini terus. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih teman-teman dan Bu Agnes sudah menyimak penjelasan dari kelompok kami dengan penuh kesabaran, dengan hati yang senang. Mungkin dari semua penjelasan kami dan materi kami mungkin jauh dari kata sempurna. Karena memang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Putri Titian, Ayu Kasih. Cukup sekian, terima kasih.